Welcome to the Farmasetika class. Halo, perkenalkan namaku Iko Wardani, NIM 082 dari S1 Farmasi C. Apa itu farmasetika dasar? Farmasetika merupakan disiplin ilmu yang mempelajari pembuatan dan penyerahan obat yang meliputi langkah-langkah pengumpulan, penambahan, penyimpanan, standarisasi bahan obat, pencampuran obat, dan penyiapan sediaan farmaseutik yang dapat digunakan sebagai obat. Kapsul. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995, kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Jenis kapsul. 1. Kapsul keras. Kapsul gelatin cangkang keras adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. 2. Kapsul lunak. Gelatin lunak soft gel atau lunak elastis kapsul terdiri dari satu bagian cangkang lunak tertutup rapat. Perbedaan kapsul keras dan lunak. Resep 1 kapsul. Berikut contoh resep kapsul. Kelengkapan resep. Tidak terdapat alamat pasien. Tidak terdapat berat badan pasien. Tiga, singkatan resep. Berbagi, recip, ambilah. Mdot Wolf di TD 06, Mischievous Pulveres, Datales doses numero 6, campur dan buatlah serbuk sebanyak 6 bungkus. 3. Dain caps. Dain capsule, buat dalam bentuk kapsul. 4. Eslotede, decap 1 peksi, signater Dedi Uno capsul 46, tandai 3 kali sehari 1 kapsul setelah makan. Monografi bahan. Paracetamol acetaminophenum acetaminophen. Kemerian, hablur, atau serbuk putih, tidak berbau, rasa pahit. Lanjutan. CTM chlorpheniramine males chlorpheniramine malet. Kemerian, serbuk hablur, putih, tidak berbau, rasa pahit. Lanjutan. Ambroxol. Pemerian, serbuk kristal berwarna putih atau putih kekuningan, praktis tidak berbau. Lanjutan. SL bagi sacarum laktis. Pemerian, serbuk atau partikel kristal berwarna putih, tidak berbau, rasa manis. Empat, masalah dan pengatasan. Pada resep terdapat tanda DTD semua bahan dikali dengan 6. Semua bahan berwarna putih. 5. Kesimpulan obat. Paracetamol, analgetik, dan antipiretik. CTM, alergi. Ambroxol, mengencerkan dahak. Batuk berdahak yang disertai alergi. 6. Pengambilan bahan. Lanjutan.
7. Cara pembuatan. Setarakan timbangan. Timbang semua bahan. Dimasukkan CTM ke dalam mortir, gerus hingga homogen. Dimasukkan ISL ke dalam mortir, gerus homogen. 5. Dimasukkan ISL ke dalam mortir, gerus homogen. 6. Dimasukkan paracetamol ke dalam mortir, gerus homogen. 7. Dimasukkan ambroxol sedikit demi sedikit ke dalam mortir, gerus homogen. Ditimbang semua untuk menentukan ukuran cangkang kapsul. 9. Dihitung ukuran cangkang kapsul. 10. Dicampur dibagi 2 dengan penimbangan. 11. Dibagi masing-masing menjadi 5 bagian dengan pengamatan. 12. Dimasukkan serbuk ke dalam cangkang kapsul, lalu dimasukkan ke dalam klip obat. 13. Diberi etiket putih. Delapan etiket. Terapi non-farmakologi. Banyak minum air putih. Hindari debu dan asap rokok. Tidak memakan makanan berminyak. Tidak meminum air dingin. Penyimpanan kapsul dalam tempat atau ruangan. 1. Tidak terlalu lembab atau dingin dan kering. 2. Terbuat dari botol gas, tertutup rapat, dan diberi bahan pengering. 3. Terbuat dari wadah botol plastik, tertutup rapat, yang juga diberi bahan pengering. 4. Terbuat dari stamar minimum foil dalam blister A. Kekurangan kapsul. Kurang tahan lama. Kapsul cenderung kurang stabil dibandingkan tablet. Bereaksi terhadap kondisi lingkungan terutama kelembaban. Keuntungan kapsul: menutupi bau dan rasa, pengaturan dosis lebih lengkap, penyimpanan lebih praktis. Syarat kapsul menurut BPOM tahun 2014 dan Pharmacopoeia Indonesia edisi 4. Keseragaman bobot. Waktu hancur. Uji disolusi.
kadar yang terbatas. Komponen kapsul: 1. Zat aktif, 2. Zat tambahan, 3. Cangkang kapsul. Ukuran cangkang kapsul: 1 untuk manusia, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ukuran cangkang kapsul: 2 ukuran hewan, 10, 11, 12. Etiket sediaan kapsul: etiket putih, obat dalam; biru, obat luar. Ada 3 macam cara pengisian kapsul keras, yaitu dengan tangan, dengan alat, dan dengan alat mesin. Yang paling sederhana yakni dengan tangan, tanpa bantuan alat lain. Cara ini sering dikerjakan di apotek untuk melayani resep dokter. B. Dengan alat. Menggunakan tangan akan didapatkan kapsul yang lebih seragam dan pengerjaannya dapat lebih cepat sebab sekali cetak dapat dihasilkan berpuluh-puluh kapsul. C. Dengan alat mesin. Cara ini dapat diproduksi kapsul dengan jumlah besar dan memerlukan tenaga sedikit serta keseragaman yang lebih terjamin.